Jerome Bruner dilahirkan pada tahun 1915. Jerome Bruner, seorang ahli psikologi yang terkenal, telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran, proses pengajaran, dan falsafah pendidikan. Bruner setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif anak-anak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. Walau bagaimanapun, Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan, yaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada satu corak dalam keadaan baru, atau lebih kepada prinsip konstruktivisme. Menurut Bruner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Teori belajar Bruner dikenal oleh 3 tahapan belajarnya yang terkenal. Pada dasarnya, setiap individu pada waktu mengalami atau mengenal peristiwa yang ada di dalam lingkungannya dapat menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa tersebut di dalam pikirannya, yaitu suatu model mental tentang peristiwa yang dialaminya. Proses belajar yang terbagi menjadi 3 tahapan, yakni yang pertama tahap enaktif. Dalam tahap ini, peserta didik dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Dalam tahap ini, peserta didik tidak memanipulasi langsung objek-objek, melainkan sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan objek-objek. Anak mencapai transisi dari penggunaan penyajian ikonik ke penggunaan penyajian simbolik yang didasarkan pada sistem berpikir abstrak dan lebih fleksibel. Dalam penyajian suatu pengetahuan akan dihubungkan dengan sejumlah informasi yang dapat disimpan dalam pemikiran dan diproses untuk mencapai pemahaman. Bruner membagi alat instruksional dalam 4 macam menurut fungsinya, antara lain: yang pertama, alat untuk menyampaikan pengalaman atau vicarious, sebagai pengganti pengalaman yang langsung, yaitu menyajikan bahan yang tidak dapat mereka peroleh secara langsung di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui film, televisi, rekaman suara, dan sebagainya. Alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala, misalnya model molekul, model bangun ruang. Yang ketiga, alat dramatisasi, yakni mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh, film tentang alam, untuk memberikan pengertian tentang suatu ide atau gejala. Otomatisasi seperti teaching mesin atau pelajaran berprogram yang menyajikan suatu masalah dalam urutan teratur dan memberikan balikan atau feedback tentang respon siswa. Pembelajaran ini kita harus mengajarkan kepada seorang peserta didik dengan beberapa masalah, seperti membaginya dengan kelompok, dan kita pantau saat kita memberikan tugas di dalam kelompok tersebut. Apabila masih ada hal-hal yang sulit dalam permasalahan tersebut, kita memberikan arahan-arahan yang sedikit demi sedikit untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah tersebut. Dari teori konstruktivisme menurut Bruner, yaitu menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya bahwa siswa harus aktif secara mental, membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya.